bukti kebesaran Tuhan adalah ketika kami ada di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salah satu hal yang kami syukuri Tuhan adalah kami ada di tempat ini untuk beribadah. Terlepas setiap motivasi kami, keadaan hati kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Kiranya kami hari ini dapat memperoleh perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, baik dalam ibadah ini maupun kelas-kelas yang sudah disiapkan oleh para pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami rindu Tuhan, anak-anak di tempat ini juga memiliki kesempatan untuk mereka dapat berjumpa secara pribadi, memiliki iman yang pribadi dan mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan seumur hidup mereka. Dan hari ini kami merendahkan hati kami, merendahkan pikiran kami untuk belajar tentang firman Tuhan, di mana kami hidup dalam generasi yang bengkok hatinya, dalam generasi yang semakin jahat dari hari ke hari. Kiranya Tuhan, Kau yang sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat stand out, dapat berdiri di antara generasi ini dan memuliakan nama Tuhan dengan setiap perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kau yang buka hati dan pikiran kami, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dan dapat menjadi satu buah yang dapat kami nikmati, keluarga kami nikmati, dan orang-orang di sekitar kami nikmati. Kau yang sertai Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, kiranya ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga apa yang keluar dari mulutnya menjadi satu hal yang relate, yang memiliki korelasi dengan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bersabdalah siap kami untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk survivor semua. Ya, selamat hari Minggu, Happy Sunday semua, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Terlihat wajahnya baik, sehat, kemudian juga bahagia karena sebentar lagi bagi rapot. Ya, libur sudah tiba, sudah banyak undangan untuk liburan, banyak undangan dari gereja-gereja biasanya ngajakin retreat dan camp. Terlepas dari nilai kita yang mungkin ya begitulah ya. Semoga semua punya nilai yang baik di semester yang dan kalian bisa juga untuk masuk dalam jenjang yang selanjutnya. Hari ini temanya menarik, yaitu stand out. Stand out kalau kita terjemahkan ya disuruh berdiri ya. Kalau stand up ya orang yang ngelucu di depan. Namanya stand up. Nah, stand out, kita akan belajar tentang stand out, dan bulan ini kalau saya lihat dari tema khotbah teman-teman semua bicara soal menjadi garam dan terang, menjadi generasi yang berbeda dengan generasi kita pada umumnya. Dan hari ini teman-teman akan ditantang untuk memiliki satu pemikiran bagaimana saya menjadi anak Tuhan di tengah generasi yang sesuai dengan doa saya tadi, kayaknya makin sini makin jahat, makin sulit untuk kita mengerti juga arah dan tujuannya. Teman-teman sekalian, saya banyak berkunjung ke sekolah-sekolah buat bawain khotbah, bawain sesi dan sebagainya. Lalu sekolah itu sama dengan zaman saya sekolah dulu, udah lama banget. Biasanya punya grup-grup ya. Lalu saya kemarin renungkan, ada nih beberapa tipikal grup di sekolah. Jadi begitu saya baca tentang anak remaja, beda dengan anak SD. Di sini kan mungkin udah SMP, SMA, ada juga yang kuliah. Setelah SD biasanya mulai mau cari komunitas yang cocok sama saya nih, di mana saya bisa fit in di situ dalam bahasa Inggris ya. Lalu nggak beda jauh lah dengan zaman saya sekolah. Biasanya ada grup sekolah yang isinya orang-orang yang punya keunikan yang sama. Ya. Nah, ini mungkin relate dengan kehidupan saudara. Nanti saya akan tampilkan beberapa grup di sekolah, lalu kalian coba renungkan, jangan-jangan saya ada di grup ini nih. Ya, kita mulai dengan grup yang pertama. Grup yang pertama adalah saya namain The Nerds. Ya. Nerds, siapa mereka? Yang kalau lagi kelas dipanggil sama guru karena mau lomba. Ini grup ini nih. Ya, grup yang pinter, yang by default selain baca Alkitab mereka baca buku pelajaran. Yang kalau ada teman yang komputernya rusak dimintain tolong buat tukang servis, padahal bukan tukang servis ya. Dulu waktu sekolah saya termasuk di bagian The Nerds ini. Semua orang yang punya masalah di komputernya saya datengin ke rumah dapat 20.000 ya. Terkenal anak yang cerdas, yang kalau disuruh guru buat jawab biasanya dia, karena teman-temannya gak ada yang mau jawab. Nah, itu The Nerds ya. Yang kedua, The Athletics. Ini by default mereka berkeringat teman-teman ya. Di kelas keringetan karena kalau jam kosong main bola, main basket. Saya juga masuk di sini. Kalau jam kosong, waktu saya dulu sekolah cuma suka 2 pelajaran. Pertama jam olahraga biar bisa keluar kelas. Yang kedua jam kosong. Itu happy. Keluar, ambil bola plastik karena saya sekolah di sekolah negeri, saya main bola. Zaman saya
anak sepak bola sama anak basket nggak akur. Padahal kelasnya samping-sampingan. Jadi ini grup yang kalau mereka disukai para cewek-cewek karena olahraga. Ya. Ini grup yang kedua. Grup yang ketiga aktivis. Yang kalau dispen sekolah nggak ikutan kelas karena ada kegiatan, ya, ngurus kelas meeting, rapat. Ya, kalau yang kuliah saya sebutnya kura-kura, kuliah rapat, beres kuliah rapat, gitu. Ini aktivis, sama, paling banyak disuruh sama gurunya buat ikut lomba dan sebagainya. Terus biasanya mereka jadi OSIS, jadi MPK dan sebagainya. Mungkin teman-teman ada di grup ini juga. Yang selanjutnya ini kumpulan religius. Yang kalau ibadah di depan. Minimal dia bawa kantong persembahan lah. Kalau nggak jadi worship leader atau pemain musik. Atau ada elemen-elemen tertentu dalam ibadah di sekolah. Biasanya di sekolah Kristen tuh ada, ya. Orang-orang yang pelayanan di gereja, di sekolahnya juga dia jadi bagian di religius ini. Yang kalau nyanyi, yang lain nyanyi dunia, dia nyanyinya lagu rohani. Nyanyinya pada saat ulangan karena dia nggak bisa ulangan terus berharap kalau saya nyanyi ini bisa pinter ya. Mungkin begitu. Selanjutnya gamers. Ini kayaknya paling banyak. Yang by default keluar dari kelas tuh palanya nunduk. Saya kira mereka saat teduh semua, ternyata bukan. Mereka main. Gitu. Beres sekolah main, malam main bareng. Lalu di gereja juga sama main bareng ya. Kayaknya grup ini udah makin banyak nih dibandingin yang tadi, the athletics ya. Jarang untuk saya ngelihat orang-orang muda yang suka olahraga, kayaknya semuanya jadinya e-sport. Dengan dasar kan sekarang e-sport udah jadi olahraga, ya bener sih. Ada di PON, ada di Olimpiade. Ya. Saya ngelihat ini makin banyak sekarang. Dulu saya masuk di sini juga ya, di gamers. Lalu ada the modis. Ini orang yang anut fast fashion. Kalau ada yang baru, mereka pasti ngikut. Entah itu bentuknya kacamata, entah kayak di gambar ini. Entah itu bentuknya baju dan sebagainya. Pokoknya modis aja. Itu kelihatan di Sweet 17. Pokoknya mereka terkenal sebagai yang top tiernya lah, yang cowok yang ganteng, cewek yang cantik-cantik tuh. Biasanya di sekolah juga ada grup itu. Atau ada juga yang the alphas. Kok King Kong? Iya, karena istilahnya ini alpha male ya. Ini biasanya tukang bully, nongkrong di toilet, kalau saya dulu di sekolah negeri ya. Yang kalau mau masuk grup itu harus melakukan sesuatu ya. The alphas disebutnya. Atau yang terakhir teman-teman, the hedons. Uang jajannya tuh kalau dari rumah kayaknya, nih uang jajan kamu 1 juta sehari. Kalau nggak habis nggak boleh pulang. Orang tuanya kayak gitu, saking kayanya. Biasanya kelihatan kalau yang sekarang sih saya ngelihat mulai ada persaingan siapa yang punya Sweet 17 paling keren di angkatan itu. Itu juga ada grup itu ya teman-teman ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman semua ada di bagian grup mana. Ada juga sih grup yang lain namanya, saya nggak sebut di sini, nggak ada di slide, the outliers. The outliers itu nggak masuk kemana-mana lah ya. Dia lone ranger. Mungkin ada yang seperti itu. Karena nggak fit in dimanapun. Nah, kenapa saya bicara memberikan grup-grup ini? Karena teman-teman berusaha untuk fit in. Jadi ada kebutuhan dari teman-teman sekalian begitu masuk di usia remaja, kebutuhan kita untuk sama dengan lingkungan. Jadi buat nanti yang SMP pindah ke SMA, nanti kan dapat kelas dari Pak Teguh, yang SMA ke kuliah, nanti dapat dari Pak Catur. Itu tanpa sadar atau nggak sadar, teman-teman akan berusaha mencari grup di mana saya cocok di situ. Ngelihat, oh grup ini nih saya cocok nih karena hobinya sama. Oh grup ini cocok nih karena kita mirip interestnya atau mirip ada hal-hal yang buat kita tuh nyaman di situ. Jadi ada kebutuhan untuk fit in, kebutuhan kita untuk menjadi sama dengan lingkungan kita. Ada positifnya kalau lingkungannya positif, teman-teman ikut positif. Kalau teman-teman dulunya nilainya nggak terlalu bagus, terus ikut sama the nerd study, lama-lama juga nilainya naik. Nggak suka olahraga, jadi suka olahraga. Nggak suka main game, jadi suka main game. Ya, itu yang positifnya.
Tapi ada juga hal yang negatifnya. Negatifnya gimana? Maka kita akan melakukan apapun demi diterima. The hedons misalnya ya, saya pengen masuk di grup ini. Maka caranya gimana? Ya kita pergi keluar, terus kita masuk di kafe, makan, kemudian melakukan hal-hal yang kalau saya melakukan itu akan keren dan dianggap baik oleh kelompok itu. Jadi ada kebutuhan kita untuk fit in, ya. Tantangan buat teman-teman semua, dan saya melihat di zaman ini akan makin sulit dibandingkan zaman saya remaja dulu, adalah yang bagian negatifnya. Ya. Kalau teman-teman ada di lingkungan yang positif, puji Tuhan itu baik. Teman-teman akan dipaksa untuk bertumbuh. Begitu masuk di grup diajakin buat pelayanan, teman-teman akan ikut pelayanan. Yang gak suka belajar, jadi suka belajar. Jadi ada kebutuhan kita untuk diterima, ada kebutuhan teman-teman untuk ada dalam satu grup yang sama, ya. Tapi pada saat kita mau fit in, itu ada flows-nya. Flow itu adalah satu kekurangan yang mungkin muncul di benak teman-teman semua saat ini. Dan makin sini akan semakin ada yang namanya peer pressure yang membuat teman-teman merasa seperti ini. Kalimatnya kurang lebih gini, saya mau jadi orang biasa aja. Pokoknya sama deh dengan lingkungan saya. Mau itu baik, mau itu buruk, mau itu biasa aja. Saya mau jadi sama dengan mereka. Saya mau jadi orang biasa aja yang sama dengan lingkungan. I don't have to be different. Karena the moment saya berbeda, saya akan satu dijauhi, saya akan diomongin, saya akan dikucilkan, saya nggak tahu. Teman-teman akan mengalami itu. Dan makin kesini, saya melihat persoalan ini adalah persoalan yang serius untuk teman-teman coba sikapi dengan baik. Jadi kita cenderung untuk jadi orang yang, ya sudah saya biasa saja. Karena kalau di lingkungan ini nilai saya jadi baik, nanti saya nggak bisa main bareng mereka. Nanti kalau saya selama ini main game tapi pengen berubah nih, pengen belajar malam, terus diajakin main bareng, terus saya nggak mau, mungkin besok saya nggak akan dapat teman lagi. Dan itu adalah hal yang nyata di kehidupan teman-teman sekalian saat ini. Nanti semakin teman-teman naik usianya, bertambah usianya, masuk di pemuda, kemudian kerja, hal seperti ini biasanya semakin berkurang. Karena kita udah punya kebutuhan dan prioritas yang lain. Jadi ada masalah dalam fit in kita dengan lingkungan di mana kita ada. Nah, kita akan coba baca ayat ini. Saya ambil ayat ini karena ayat yang cukup cocok untuk tema kita pada hari ini. Filipi 2 ayat 14-15 berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kalau kita lihat ayat ini teman-teman sekalian, betapa mengerikannya dunia di sekitar kita. The moment teman-teman keluar dari ruang ibadah ini, keluar dari gereja ini, hal-hal seperti tadi itu akan ada. Kita ada di angkatan yang bengkok hatinya. Kalau kita melihat ayat ini bunyinya demikian. Caranya gimana? Ya, dia bilang, lakukanlah segala sesuatu dan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kita dituntut untuk berbeda, bukan hanya sekedar menjadi sama dengan lingkungan kita. Hanya masalahnya adalah saat kita ada di lingkungan kita berusaha untuk berbeda, itu yang mulai muncul dalam hati dan pikiran kita. Nanti saya nggak akan dapat teman. Dan itu tergantung di mana teman-teman ada, di komunitas, baik itu di sekolah, di gereja, di rumah, maupun di tempat-tempat di mana teman-teman ada. Maka jikalau teman-teman merasakan, dan ini pergumulan kami sebagai aktivis di youth ministry, gimana kita membuat anak-anak remaja yang ada dalam lingkungan yang semakin hari semakin jahat, menjadi orang yang berbeda. Dan itu tantangannya teman-teman sekalian. Yohanes 17 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, mengingatkan kembali bahwa kita ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pada saat itu dia sudah bangkit, kemudian dia berdoa demikian.
Dia bilang, saya nggak minta mereka buat nggak ada di dunia ini. Karena kalau kita lihat tentang kasih Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak ambil saja kita gitu, yang sudah dikasih oleh Tuhan langsung ke surga? Kenapa kita masih stay ada di dunia ini? Karena ayat ini. Tuhan meminta kita untuk dilindungi dari yang jahat, tapi kita ada di dunia. Jadi walaupun kita sudah percaya pada Tuhan, sudah ikut kelas katekisasi, sudah ikut banyak kelas di tempat ini, kita akan tetap mengalami lingkungan yang jahat. Lingkungan yang menuntut kita untuk biasa aja. Saya jadi teringat satu cerita. Saya di sekolah negeri, teman-teman. SD di Penabur, tapi saya SMP dan SMA di sekolah negeri. Waktu itu di sekolah saya, untuk masuk perguruan tinggi negeri, itu satu hal yang mustahil. Karena track record dari sekolah saya, itu yang masuk perguruan tinggi negeri, itu hampir nggak ada tiap tahun. Kalaupun ada, 1, 2, 3. Nggak banyak. Sehingga mimpi untuk nyampe sana, satu hal yang mustahil buat kami. Sehingga pada saat kami belajar tuh, ya banyak lah yang bilang, lu masuk mana? Masuk sini misalnya ya, masuk Unpad, masuk ITB. Terus dia bilang, udah gak usah mimpi lah, sekolah kita jarang yang kesana. Hanya sedikit, track recordnya dikit banget. Jadi gak usah mimpi. Either kita daftar swasta atau negeri yang tiernya tier 2, di bawah maksudnya. Itu yang terjadi. Tapi ya itulah, ada beberapa orang yang punya mimpi yang sama. Dan nerds tadi, kami berhenti dari semua aktivitas yang bikin kami gak belajar. Terus kami barengan, terus yuk kita daftar, kita cobain. Singkat cerita, di angkatan saya ada 6 orang diterima. Tahun berikutnya 10, tahun berikutnya 12. Dan singkat cerita sekarang setelah saya lulus, udah 21 tahun yang lalu, sekarang udah 30-an. Karena apa? Karena ada orang yang mau berbeda dibandingkan yang lain. Dan itu tantangan teman-teman sekalian. Menjadi berbeda jadi hal yang menantang hari-hari ini. Ketika kita ada di lingkungan yang menuntut kita punya kualitas hidup yang rendah. Jadi tantangan buat kita bersama adalah, saya ada di dunia, tapi saya bukan berasal dari dunia. Kita punya Tuhan yang luar biasa. We are ordinary people who saved. Kita orang yang biasa, yang sudah diselamatkan. Kemudian diurapi oleh Allah yang luar biasa. Saya ngambil gambar ini, gambar pemancing, fisherman. Orang yang nyari ikan. Nah, kalau kita lihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, mereka orang biasa. Saking biasanya kalau ada diskusi tentang agama, mereka nggak diundang. Saking biasanya kalau ada pesta atau apa, mereka duduk paling belakang. Dan saking biasanya mereka orang yang nggak dianggap suaranya, orang yang nggak dianggap kehadirannya. Tapi Tuhan ngajak mereka, ayo kamu sekarang menjala ikan, saya ajak jadi penjala manusia. Dan kehidupan mereka berubah total. Gara-gara mereka berkata iya kepada sesuatu, kepada undangan Allah. Dan hari ini ada undangan Allah juga. Nah, saya nggak tahu rekan-rekan ada di tempat ini, apakah karena sudah biasa sekolah minggu, apakah diajak teman, apakah diajak pengurus dari Wave Youth Ministry di tempat ini, tapi itu adalah undangan dari Allah. Dan hari ini ada undangan untuk teman-teman stand out di antara angkatan yang bengkok hatinya yang tadi kita baca sama-sama dari Filipi 2. Jadi kita adalah orang yang biasa. Dan semua yang kita pelajari di Alkitab, Elia, Musa, dan sebagainya, itu orang biasa. Yang punya kesalahan, yang sempat membuat Tuhan kesel, yang sempat membuat kita yang baca juga gemes. Tapi mereka mau untuk menjadi orang yang berbeda. Dan kalau kita baca banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua orang biasa. Yang mau untuk mengiyakan undangan Tuhan. Kemarin di camp gereja kami, saya berkata sama teman-teman di pemuda di sana. Hidup kita ditentukan, saya nggak taruh di slide, tapi teman-teman semoga ngerti. Hidup kita ditentukan dari jumlah undangan yang kita iyakan. Saya ulangi ya. Akhir hidup kita ditentukan dari berapa banyak undangan yang baik yang kita bilang iya. Atau berapa undangan yang jelek yang kita bilang iya. Dan makin hari makin banyak undangan itu kan. Contohnya undangan main bareng, undangan buat ke gereja, undangan buat nanti teman-teman akan menerima ada dua undangan.
ada 2 kegiatan setelah ibadah ini. Undangan, teman-teman mengiyakan yang mana? Akhir hidup kita cuma ditentukan dari undangan mana yang kita bilang iya dan undangan mana yang kita bilang enggak. Jadi hidup kita tuh sebenarnya penuh dengan undangan. Dan hari ini tuh ada undangan juga. Undangan dari Tuhan lewat ibadah ini untuk teman-teman bisa stand out di generasi teman-teman sekalian. Teman-teman ditantang untuk punya bahasa yang berbeda dibandingkan bahasa teman-teman kita yang mungkin kasarnya bukan main. Teman-teman diundang untuk punya prestasi yang berbeda pada saat kita ada di lingkungan yang menganggap prestasi itu hanya untuk orang yang luar biasa. Kita biasa aja lah. Akan ada undangan-undangan yang demikian teman-teman sekalian. Nah, gimana cara kita stand out? Nah, saya berikan 3 hal buat teman-teman coba ambil, coba renungkan, lalu coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ini gak gampang ya. Give our best effort. Filipi 2 ayat 14-15 saya ulangi lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Jadi kunci untuk jadi stand out dan excellent itu, kurangi jumlah keluhan dalam hidup kita. Kasih yang terbaik. Lama-lama teman-teman akan stand out dengan sendirinya. Cuma sekarang buat kasih yang terbaik itu sulit teman-teman sekalian. Di tengah lingkungan yang sedemikian rusaknya gitu. Saya kasih satu contoh ya. Ada satu, saya dulu ingat bawain cerita itu long time ago, tapi saya tahu ini generasinya udah beda. Di tempat ini dulu saya sempat cerita, saya sempat datang ke satu sekolah yang ada lagi istirahat. Saya datang di kantin karena saya pertama kali datang ke sekolah itu, dan biasanya kalau pertama kali saya datang ke sekolah itu saya datang lebih cepat, kemudian lihat 2 tempat. Pertama di toilet sama di kantin. Karena toilet dan kantin itu tempat anak-anak ngomongnya jujur kan. Kalau di kelas semuanya kudus lah. Ya, tapi kalau di kantin sama di toilet biasanya aslinya keluar. Lalu saya di kantin, saya makan, lihat-lihat, jajanannya oke nih. Terus gak jauh dari tempat saya duduk tuh ada 5 cowok, The Alphas yang tadi tuh, yang King Kong tadi ya. Megang kertas ulangan. Dia nanya, lu nilai berapa? 35 bos. Lu nilai berapa? 25. Lu nilai berapa? 15. Kok makin turun ya nilainya? Lu nilai berapa? 40. Seberempat itu nanya sama bosnya, lu nilai berapa? Hehe, 37,5. Tos. Remet bareng. Ini yang namanya musyawarah untuk mufakat. Setia kawan. Kita memang brotherhood. Saya langsung berhenti makan, saya lihat ke kanan. Ada ya nilai rendah dirayakan. Kalau ada tumpengan kayaknya mereka potong tumpeng. Terus gak selesai sampai situ. Bosnya turun, mereka berdiri, udah kayak mau ibadah. Pelukan, terus udah kayak Manchester United nanti juara Liga Inggris lagi. Remet. Happy gitu. Saya kira luar biasa sekali sekolah ini ya. Terus gak lama itu beres, mereka happy. Ada 3 orang, the nurse yang tadi tuh. Kacamata, bawa buku, tas gede. Yang 5 ini berteriak nama 3 orang itu. Tuh, si perusak rata-rata. Gara-gara lu, 90, 80, 85. Kami remet. Ada gak lingkungan kayak gitu? Ada. Dan saya yakin di antara 5 itu ada dalam hatinya, gue sebenarnya gak mau. Tapi karena the alphasnya begini, ya sudah. Saya mau bilang apa? Nanti kalau tiba-tiba saya bareng mereka dan nurse tadi, apa kata dunia? Jadi deep down sebetulnya kita mau untuk berbeda. Deep down ngomongan gue tuh pengen gak kasar lagi, ada gitu. Pengen uang itu yang ada gak dipakai buat jajan karena kumpulan saya suka jajan. Ada. Tapi ya itulah. Lingkungan itu sedemikian rusaknya teman-teman sekalian. Jadi hari ini ada undangan untuk apa? Untuk give your best effort. Apapun yang teman-teman sedang kerjakan, berikan yang terbaik. Mau itu di rumah, mau itu di sekolah. Dan itu dimulai dengan cara yang sederhana sebenarnya. 1, jangan telat sama janjian, jangan telat datang ibadah, ya. Lalu lakukan yang terbaik. Mau masalah hasil atau nilai belakangan, tapi lakukan yang terbaik.
Itulah kenapa ada satu lagu di Kidung Jemaat kan, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Tuhan? Dan kalau mau jawab jujur, kayaknya belum deh. Udah yang terbaik belum? Yang kedua, take the extra miles. Wah, ini susah ya. Karena kan kita pengennya diskon ya. Guru ngasih 20 soal, kita pengen 15. Jangan 20 lah ya, kurangin. Kita pengen nawarnya tuh justru nawarnya ke bawah. Dan tahukah teman-teman, istilah the extra mile itu sebetulnya berasal dari Alkitab. Matius 5 ayat 41 bilang, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Dulu waktu saya nyiapin diri untuk masuk universitas, ini yang saya lakukan. Guru kasih 20, saya kerjain 40. Guru kasih 100, saya kerjain 200. Sejak ujian nasional sampai ujian untuk masuk perguruan tinggi, saya latihan dalam 1 hari saya harus dapetin 70 soal. Dan jarang untuk orang yang melakukan ini. Jadi kalau teman-teman lakukan nomor 1 dan nomor 2, kamu akan berbeda. Kamu akan sangat berbeda. Mau pinter, sederhana, lakukan lebih banyak. Mau dipilih nanti pada saat kalian kompetisi, mau basket, mau futsal, latihan lebih lama. Dan kita lihat orang yang punya performa yang baik, mereka selalu take the extra mile. Dan sekarang susah banget, orang tuh pengennya mudah, orang pengennya cepat, dan orang pengennya lebih ringan. Mau gak kita melakukan itu? Yang ketiga, help others. Stand out itu bukan berarti hebat sendirian, tapi gimana kita bantu teman kita. Amsal 11 ayat 24 berkata demikian, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada loh. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Versi lain misalnya ya, ada yang ilmunya banyak tapi mau ngajarin orang lain dan justru dia yang makin kaya pengetahuannya. Ada orang yang waktunya sudah sedikit tapi tetap mau nolongin orang lain, justru dia yang semakin efektif dalam hari-harinya. Tapi ada orang yang, ya saya cuma punya segini, siapalah saya nggak bisa nolong siapapun. Nolong diri sendiri aja sulit, mungkin itu yang kita pikirkan. Tapi tantangannya adalah apakah saudara mau menolong orang lain atau tidak. Jadi kalau dalam hal akademik, sederhana, akademik itu artinya di sekolah ya. 1, udah yang terbaik belum? Sebelum saya main, saya belajar dulu atau saya kerjakan PR dulu. Yang kedua, mau ngerjain lebih banyak gak? Bukan minta lebih sedikit. Yang ketiga, mau nolongin orang gak? Dan ini ironisnya ya, di semua sekolah saya temui demikian. Mereka yang nilainya baik, disuruh ngajarin temennya, justru nilai dia makin baik. Aneh gak? Yang ditolongin, justru nilainya segitu-gitu aja. Jadi ayat ini benar, baik untuk uang, baik untuk pengetahuan, waktu, atau hal apapun. Teman-teman yang belum pelayanan, tanya mereka yang sudah pelayanan di tempat ini. Dan tempat ini sekali pelayanan banyak, mungkin hampir 20 orang dalam satu kali ibadah. Jadi kalau teman-teman tanya mereka, waktu lu habis gak buat pelayanan? Habis. Tapi bisa tuh, sekolahnya juga baik, kuliahnya juga baik, diterima di lingkungannya. Tapi saya ngelihat anak-anak yang nganggurnya luar biasa, justru gak doing well gitu. Yang kalau diajak pelayanan, alasannya PR. Yang kalau diajak untuk jadi asyir atau apa, alasannya banyak alasan. Jadi benar, justru orang yang makin sibuk, makin benar hidupnya. Make sense gak? Itu paradoks teman-teman sekalian. Makanya lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, hari ini teman-teman diundang untuk stand out. Pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan? Yang kedua, saya udah lakukan lebih gak dari yang diminta? Yang ketiga, sudahkah saya berbesar hati, pundak saya siap untuk menanggung beban lebih pada saat saya menolong orang lain? Hasilnya, kesempatan teman-teman gak perlu cari, peluang gak perlu cari, kesempatan akan datang. Amsal 22 ayat 29, ini ayat saya yang terakhir kalau gak salah. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Dan ini betul teman-teman sekalian. Mereka yang bagus, mereka yang cakap, mereka yang stand out, mereka yang excellent, mereka akan ada di hadapan orang-orang yang spesial. Itulah kenapa kalau ada yang nilainya baik, diajakin jadi OSIS, nilainya tetap baik. Makin sibuk dia, justru nilainya juga ya
turun naik masih oke lah. Tapi dia tetap doing well. Lalu lama-lama nanti dia ikut lomba, nanti dia diajak gurunya, nanti diajak kemana, dia akan ada di hadapan orang-orang yang spesial. Dan dunia demikian. Apa yang kita lihat saat ini sebetulnya sudah ada di Alkitab a long time ago. Mereka yang cakap dalam pekerjaannya itu akan ada di hadapan orang-orang yang luar biasa. Dan semoga teman-teman mengalami kesempatan itu. Lalu Tuhan dimuliakan juga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini ayat di awal bulan ini kan. Bahwa pada saat kita baik, Tuhan kita yang dimuliakan. Akhir kata teman-teman sekalian. Di tengah grup teman-teman sekalian nih, mau yang manapun itu, mampukah teman-teman stand out? Berbeda. Sekeliling saya boleh ngomongnya asal, tapi saya enggak. Sekeliling saya boleh mimpinya rendah, tapi saya enggak. Sekeliling saya boleh kalau minggu enggak ibadah, tapi saya enggak. Sekeliling saya boleh begini, tapi saya enggak gitu. Saya tetap berteman dengan mereka, tapi saya berbeda. Suatu ketika mereka akan nanya, kok bisa sih lu kayak gitu? Saat itulah kesempatan teman-teman untuk berkata bahwa Tuhan yang memampukan. So stand out. Jadilah yang berbeda dalam hal yang positif. Sehingga nanti Tuhan akan dimuliakan. Saya akan berdoa buat teman-teman semua. Mari kita saat teduh sejenak dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kau adalah Allah yang luar biasa, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, yang juga mengurapi kami, anak-anak yang biasa ini, untuk stand out di antara generasi kami. Kiranya Tuhan di tengah pergaulan kami, di tengah pertemanan kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan menjadi generasi yang berbeda. Yang punya kata-kata yang baik, punya pemikiran yang baik, dan punya perbuatan yang baik, dan punya prestasi yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kiranya firman ini dapat berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan berdoa. Amin.